Ini adalah film horor di Tionghoa. Film ini diambil dari peristiwa nyata. Gadis ini disetubuhi oleh perampok yang ada di rumahnya. Setelah itu ia langsung dikubur hidup-hidup di balik dinding beton. Ini adalah adegan yang sangat memilukan. Seorang lelaki yang sangat mencintai kekasihnya. Cerita ini terjadi 20 tahun yang lalu di Hong Kong. Hari ini adalah ulang tahun anak. Dia mengundang beberapa teman masa kecilnya ke rumahnya untuk makan malam. Tiba-tiba setelah meminum 2 gelas anggur, para pria mulai ingin bermain nakal. 4 pria mengerumuni gadis itu. Gadis itu merasa putus asa. Dia mengambil pisau di lantai dan menggoreskan ke para pria. Pria itu langsung marah, dan ia langsung menusuk mata wanita itu. Untuk menutupi kejahatannya, mereka akhirnya menyeret gadis itu ke dalam kamar. Mengubur dia hidup-hidup di dinding semen. Bahkan gadis itu menangis sedih. Tapi mereka tetap tidak akan memaafkannya. 10 tahun telah berlalu. Ada seorang pekerja sedang membersihkan toilet. Tiba-tiba melihat banyak darah turun dari tangga. Kemudian muncul seorang gadis berambut panjang. Baru saja melihat wajah yang berlumuran darah. Satu mata masih menggantung di wajah. Pekerja itu begitu takut sehingga ia terjatuh. Kemudian bayangan gadis itu perlahan menghilang di depannya. Tidak lama kemudian hal-hal aneh terjadi lagi. Hari ini ulang tahun Hoang Mao. Saat dia bersenang-senang matanya tiba-tiba sakit parah. Dia bergegas ke kamar mandi untuk mencuci matanya. Tapi saat mencuci ia melihat sebuah mata jatuh. Hoang Mao berteriak kesakitan. Jam segini tangan hantu tiba-tiba muncul di belakang. Tak lama setelah itu darah keluar di wajah. Setelah teriakan yang mengerikan, Hoang Mao pun tewas. Kemudian hantu itu perlahan menghilang di cermin. Polisi dengan cepat berada di tempat kejadian. Mereka menemukan korban. Bukan hanya kelopak mata yang patah, tapi perut bagian bawah pun terbuka. Tapi yang anehnya adalah tidak ada goresan yang tersisa di tempat kejadian. Kamera pengawas juga tidak menangkap tersangka. Ini sudah ketiga kalinya kasus ini terjadi. Yang membuat orang tua itu tidak mengerti bahwa ketiga korban adalah teman semasa kecil. Dan hari mereka dibunuh pada hari ulang tahun mereka. Untuk mencari tahu dalangnya, Lau Hoang telah menemukan orang yang memiliki mata yin dan yang. Titiu Xian akhirnya menyelidiki kasus ini. Semua anak-anak yang tumbuh bersama sejak mereka kecil. Ia mengikuti jejak Hao Nam ke Teluk untuk menjadi masyarakat hukum. Setelah begitu banyak usaha, Xuan kecil sekarang menjadi dokter. Lau Hoang menunjukkan berkas kasus kepadanya. Baru saja melihat pengambilan foto korban. Xian kecil segera menyadari hal itu. Mereka semua adalah teman masa kecilku. Orang tua itu mengatakan bahwa ketiganya meninggal dalam kebingungan pada hari ulang tahunnya. Penyebab kematiannya sama. Mereka adalah kelompok yang sama tahun itu. Selain Little Xian dan Hoang tua, masih ada Akuan yang kabur. Kenangan bersama mereka adalah sebuah kerinduan. Kemudian orang tua itu mengatakan bahwa 2 hari lagi adalah ulang tahun Akuan. Sehari kemudian ulang tahunku. Xian tidak tahu apakah ia bisa berhubungan dengan ini. Aku merasa sangat curiga. Malam itu, aku mengikuti orang tua itu kembali ke jalan lama. Menemukan rumah tempat Akuan dulu tinggal. Sekarang menjadi berantakan. Disinilah mereka menemukan pakaian yang dikenakan Akuan untuk ulang tahunnya pada tahun itu. Kemudian mereka pergi ke sebuah ruangan. Lau Hoang merasa bahwa ruang itu tampaknya akan menyusut. Karena kau sudah berada di sini sejak kecil. Tak lama setelah itu, ia menemukan banyak bubuk semen dekoratif di tanah. Tapi tempat ini sudah lama ditinggalkan. Kenapa masih ada bubuk semen? Keduanya keluar dengan mata mencurigakan. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa wajah iblis diam-diam memerhatikan mereka. Ini jelas sebuah kejahatan. Tepat ketika keduanya akan pergi, tiba-tiba ada seorang wanita berteriak di dalam kamar. Kedua orang ini keluar untuk sementara waktu. Mungkinkah ini ilusi? Lau Hoang bergegas mengambil merekam. Sekarang sudah jam 11 malam. Kita hanya akan meninggalkan ini di sini. Ternyata ada banyak ketakutan. Mereka berdua berlari ke bawah. Terengah-engah saat keluar. Di luar ada wanita tua yang sedang membakat jimat. Dia kembali semakin hari keadaan semakin aneh. Kemudian mereka berdua pergi ke toko teh. Membahas ulang semua yang baru saja terjadi. Lau Hoang sedikit takut. Apakah kamu percaya dengan pembalasan? Melihat Tiesuan tidak berkata apa-apa, Hoang tua langsung melepasnya. Hanya melihat bintik hitam di mata kirinya. Lalu perut bagian bawah mulai kambuh. Kini Tiesuan tidak percaya lagi dengan matanya. Hoang tua mengatakan kepadanya bahwa mungkin yang utama adalah karma. Ternyata orang tua itu dulu punya rasa sayang pada Akuan. Bahkan ia menghamilinya. Tapi karena mereka sama-sama masih muda,
Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia memberikan uang 500.000 yen. Lalu menyelinap keluar ke jalanan. Ia berulang-ulang mengatakan, orang tua itu selalu merasa bersalah. Setelah menjadi polisi dia selalu mencari orang akuan. Ingin menebus kesalahannya. Tapi dia tampaknya menghilang dari dunia. Benar-benar luar biasa dan tidak dapat dipercaya. Akhirnya sesuatu terjadi padanya. Apakah ia hilang atau dia sudah pergi? Besok adalah ulang tahun akuan. Hanya dia yang hidup saat ini. Saudaranya mendapatkan jawaban yang benar. Hari berikutnya, Lao Hoang memanggil semua pasukan. Akhirnya mereka menemukan akuan. Tapi dia sangat gugup sekarang. Melihat polisi datang ia lalu melarikan diri. Seperti takut akan terjadi sesuatu. Di malam ulang tahun Pak Kuan, dia terus mengingatkan bahwa hal itu tidak berhubungan dengannya. Tapi bagaimana bisa jiwa itu memaafkannya? Pak Kuan segera tahu bahwa dia akan mati malam ini. Jadi ia menelepon kepolisian. Semua yang perlu Anda ketahui ada di rumah itu. Cepatlah dan sampai di sini sekarang. Ponselnya tiba-tiba mati. Membuat Pak Kuan terkejut. Dia dengan cepat melindungi dirinya dengan vas lampu. Tiba-tiba ada tawa di luar pintu. Dia dengan hati-hati datang ke pintu untuk memeriksa. Tapi melihat mata hantu, ia tidak bisa melihat apa-apa. Jari-jari yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari pintu saat ini. Tak lama setelah itu, Akuan pergi untuk selamanya. Ketika Hoang tua tiba, ruangan itu dipenuhi darah. Noda darah di seluruh lantai. Mereka masuk jauh ke dalam dan menemukan bahwa Akuan ditutup di dinding. Melihat kejadian ini, di hati pria tua itu memiliki emosi yang bercampur baur. Teman di tahun itu, sekarang hanya tersisa kamu dan Tiu Xian. Setelah kembali, pria tua itu menyerahkan semua asetnya kepada Little Xian. Karena besok adalah hari ulang tahunnya, ia segera belajar bahwa ia tidak bisa melarikan diri. Jadi ia memutuskan untuk pergi ke rumah Ana pada malam hari. Bahkan jika dia harus mati, dia ingin memahami semuanya dengan jelas. Tetapi Little Xian tidak mengatakan apa-apa. Dia juga tidak tahu cara menghibur orang tua itu. Ia berdiri dan memberinya secangkir kopi. Saat ini, pria tua itu melihat lukisan di dinding. Dengan cepat mengambil gambar dan bertanya kepada Tiu Xian. Mengapa kamu memiliki potret anak? Tiu Xian berdiri di gambar selama 5 detik. Dia tidak tahu bahwa orang ini adalah anak. Alasan saya mengenal wanita ini berawal dari istri orang tua. Sekitar setahun yang lalu, ketika dia kembali dari Taiwan. Kepribadiannya telah berubah total. Diperlakukan dengan sangat dingin. Hingga hari ini si tua baru pulang kerja. Langsung terdengar suara seorang pria di dalam rumah. Apapun yang harus kau ingat. Apa yang kau janjikan padaku. Dan apapun yang terjadi. Aku akan meninggalkannya juga. Si kecil Xian akhirnya mengetahuinya. Tapi ia tidak jadi membuka pintu. Pergi ke bar sendirian minum anggur untuk menghilangkan rasa sedih. Di sini ia bertemu dengan seorang wanita yang sangat menarik. Tapi ia tidak tahu orang itu adalah Ana. Sejak saat itu, keduanya bertemu secara teratur. Begitu saja, cinta di pasangan itu mulai berkembang. Tapi ia merasa aneh dengan wanita yang selalu muncul pada malam hari. Besok paginya dia menghilang lagi. Penuh dengan kebingungan. Setelah menyadari hal itu, dua orang bergegas ke rumah Ana. Disinilah Little Xian akhirnya melihat gambaran seorang Ana disetubuhi. Aku ingin kau kembali Ana. Tapi kekuatannya tidak bisa digunakan di sini. Tiainggu Xian hanya bisa menatap pacarnya dibawa masuk kemudian dia dikubur hidup-hidup di dinding semen. Setelah mengetahui yang sebenarnya, ia dengan gila menghantamkan palu ke dinding. Setelah dinding runtuh, tubuh Ana segera jatuh ke tanah. Lao Hoang belum bereaksi, tetapi angin bertiup di ruangan. Tepat setelah itu banyak semen jatuh. Saat ini kembali muncul kejahatan kepada Ana. Dia mengatakan kepada Little Xian semua kebenaran. Tahun itu mereka membunuhku pada hari ulang tahunku. Pertama-tama aku mabuk lalu dibius. Mereka bukan manusia lagi. Semua rasa sakit yang aku derita. Sekarang kubayar semuanya kembali kepadamu. Dunia ini memperlakukanku dengan tidak adil. Orang tua saya dan para bajingan itu juga. Beruntung aku bertemu denganmu. Kau selalu baik padaku. Kau menyakiti mereka seperti kau menyakiti dirimu sendiri. Aku harus belajar melupakan masa lalu akhirnya. Di bawah bujuk Little Spring, Ana melepaskan dendamnya, dan menerima untuk meninggalkan dunia. Berkat ini, pria tua itu melarikan diri seumur hidup. Setelah kembali, Tiu Xian akhirnya tidak sabar bertemu istrinya. Mengapa kau meninggalkanku? Sekarang istrinya berkata jujur.
Ternyata dia kehilangan nyawanya dalam kecelakaan mobil ketika tiba di Taiwan. Tapi karena sangat mencintai Little Swan, ia baru saja kembali ke Hong Kong. Percakapan dengan pria itu tempo hari sebenarnya. Arwah Gosoks yang ingin menasihatimu. Semoga dia bisa bereinkarnasi segera. Titiu Xian sangat menyesal setelah mendengarkan ini. Ku peluk erat istriku. Terus-menerus meminta maaf kepadanya. Entah sampai kapan. Baru tahu dia kembali. Sang istri telah meninggalkan bumi secara permanen. Yang jelas setiap orang memiliki takdir masing-masing. Beberapa orang ditakdirkan untuk tidak bersama. Itu saja cerita hari ini. Jangan lupa untuk mengklik suka untuk mendukung kami. Terima kasih telah menonton. Saksikan terus video-video RS Studio lainnya.